Wih, luas sekali. Seperti ini suasana kota Madiun. Ini ada mall, ada hypermart di kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini kali ini saya ingin coba untuk buatkan video lanjutan ya. Video lanjutan perjalanan dari Nganjuk menuju ke kota Madiun. Jadi kalau sebelumnya tadi saya udah buatkan videonya dari Nganjuk menuju ke perbatasan masuk Kabupaten Madiun, tepatnya di wilayah Kecamatan Saradan. Nah, ini perjalanan di bagian kedua saya coba untuk buatkan mulai dari masuk Kecamatan Saradan sampai dengan kota Madiun. Wah, seperti apa? Tampaknya ini perjalanan yang panjang ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen. Nah, kalau bosen silahkan di skip aja, langsung digeser ke menit-menit berikutnya. Ini seperti ini suasana masuk Kabupaten Madiun, tepatnya di wilayah Kecamatan Saradan. Areanya area hutan teman-teman. Di kiri kita ini dulu sebenarnya sepi banget, tapi tidak tahu sekarang kok banyak warungnya ini. Di kanan kita, kanan tidak kelihatan ya, itu ada jalan tol. Sekarang tertutup pohonan. Tadi kalau dari awal tadi sebenarnya kelihatan itu di kanan jalan. Posisinya berada di bawah gitu. Langitnya siang ini cerah banget. Mudah-mudahan sampai dengan kita nyampe ke kota Madiun nanti suasananya tetap cerah teman-teman. Saya sebenarnya ini sedang dalam perjalanan ke Magetan ya. Jadi nanti kita mohon maaf tidak bisa buatkan video keliling kota Madiunnya. Hanya kita akhiri nanti videonya sampai masuk ke kota Madiun saja. Kalau ada kesempatan kita coba untuk buatkan video keliling-keliling. Tapi sayangnya saya itu sebenarnya nggak hafal teman-teman dengan suasana atau jalur-jalur di kota Madiun, sehingga kalau mau buatkan video keliling itu rada mikir-mikir saya. Jalannya bergelombang rek, banyak tambalannya. Termasuk jalur yang kita lalui ini saya juga nggak hafal nama desa-desanya. Jadi tadi jalurnya habis lebar, sekarang menyempit ya. Ada gerandong di sini, bukan gerandong seperti yang ada di film ya, tapi gerandong mesin untuk menyelep padi. Asik banget, jalurnya lebar lagi. Walaupun nggak terlalu halus ya, karena udah banyak penambalan di jalur sini. Ada SPBU di kanan kita, udah kita lewati. Kita masih terus lanjut ke kota Madiun. Kira-kira nanti butuh waktu berapa lama ya untuk bisa sampai ke kota Madiunnya dari Saradan. Kalau dari kota Nganjuk itu biasanya saya nyoba 1 jam teman-teman, nyampe ke kota Madiunnya. Nggak tahu ini nanti kalau kita mulai dari masuk wilayah Kecamatan Saradan tadi itu sampai kota Madiunnya nanti jelas lebih singkat ya waktunya ya. Tapi tetap panjang juga karena memang jauh banget jalurnya di sini. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan channel ini, sekalian kita perkenalkan bahwa Join Channel merupakan salah satu channel khusus di YouTube yang menyajikan video-video perjalanan, video-video traveling atau video-video wisata. Jadi buat teman-teman yang punya rekomendasi, mungkin ada jalur-jalur atau rute perjalanan yang indah dan keren, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada kesempatan kita akan coba untuk buatkan videonya. Sekalian video ini juga saya buat untuk memenuhi salah satu request dari teman kita, saya namanya lupa, yang nulis di kolom komentar beberapa waktu lalu, video perjalanan dari Nganjuk menuju ke kota Madiun.
Jadi seperti ini suasana awal-awal perjalanannya menuju ke kota Madiun. Berada di wilayah kabupaten ini. Areanya dipenuhi atau didominasi oleh hutan. Indah banget. Jalurnya juga sepi, sehingga nyaman buat kita motovlog teman-teman. Nggak terlalu banyak penghalang di depan kita. Cuma jalurnya ini yang geronjal-geronjal karena banyak tambalan. Loh, ada papan nama tadi saya lupa nggak lihat. Jalur mana yang belok kanan? Arah waduk kali ya, waduk Kali Bening ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Garis lurus sebenarnya tidak boleh menyalip, tapi karena antri saya tak izin menyalip teman-teman. Kelemahannya di jalur sini, Saradan ini, kalau ada truk besar itu biasanya disalip sulit. Kalau nggak disalip juga kita terjebak kemacetan atau antrian panjang. Dulu saat masih belum ada jalan tol Trans Jawa ini ya, di jalur ini sering terjadi kemacetan, terutama saat hari-hari besar. Pas menjelang hari raya itu kemacetannya bisa sampai kota Nganjuk. Luar biasa sekali. Macet sangat panjang, puluhan kilometer. Di kanan kita termasuk genangan waduk Kali Bening ya. Kiri kita juga ada genangannya. Nggak tahu apa kalau sebelah kiri, kalau kanan kayaknya sambungannya waduk Kali Bening. Salah satu waduk yang menjadi tempat wisata juga di wilayah Kecamatan Saradan. Teman-teman kalau misalkan pengen refreshing, nah salah satu alternatif yang bisa dikunjungi di daerah Madiun pinggiran itu adalah waduk Kali Bening ini. Perlintasan rel kereta api ganda. Wis. Ada rel ganda. Jadi kalau melintas di sini ada palangnya sudah ditutup, jangan sampai nerobos teman-teman. Karena kita nggak tahu yang melintas itu hanya dari satu arah atau dua arah kereta api yang melintas. Jadi masuk ke Kabupaten Madiun ini jalurnya kayak jalur PHP ya. Kita dari Nganjuk masuk ke wilayah Saradan tadi jalurnya lajurnya luas banget. Bisa sampai dilalui 4 kendaraan, kiri 2, kanan 2. Tapi pas masuk ke Saradannya ini hanya ada satu lajur. Sehingga kalau menyalip kita harus menggunakan atau melewati marka. Tapi nggak apa-apa, sejak ada tol di sini relatif lengang dan relatif lancar. Buat masyarakat yang ingin, waduh, bisirek, dikenal dengan sebutan raja jalanan itu Sumber Kencono, yang sering membahayakan pengguna jalan lain. Walaupun garis lurus nyelonong ya. Nggak peduli ada kendaraan dari arah depannya, terobos saya. Ngeri saya kalau lewat jalur ini. Wih, belenger geronjal-geronjalnya teman-teman. Masih didominasi oleh hutan, posisi di wilayah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Ini hutan yang terkenal di sini juga namanya hutan Baru Klinting ya. Yang dijaga oleh tentara itu karena di dalamnya konon tempat menyimpan senjata. Tidak tahu sebelah mana ya. Ini kalau ini kawasan perhutani, ada pintu masuknya yang dijaga oleh tentara biasanya. Tempat menyimpan senjata, tidak tahu senjata apa, mungkin senjata yang dirahasiakan begitu ya, supaya tidak terdeteksi lokasinya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada serangan dari luar negeri, tidak disadari bahwa kita masih punya simpenan senjata yang disembunyikan di sini. Sembunyikan tapi kok disiar nih, oh mohon maaf ya,
Tapi biasanya nanti setelah masuk ke wilayah Caruban itu jalurnya besar lagi. Jalannya besar lagi, luas lagi teman-teman. Kayak di saat kita masuk ke wilayah Kecamatan Saradan tadi itu luas. Nanti pas kita masuk kota sampai ke Madiun itu juga luas. Sekarang kita berada di desa mana ya? Nggak bisa nyebutkan nama-nama desanya. Oke. Jadi seperti ini suasana wilayah Kabupaten Madiun. Mungkin buat teman-teman yang kangen dengan suasana kota atau Kabupaten Madiun, ini dia videonya. Semoga bermanfaat untuk ngobati rasa kangen teman-teman terhadap suasana Kabupaten Madiun. Dinamakan Kabupaten Madiun, konon ini berasal dari sebutan masa lalu ya. Madiun saat dimasuki oleh tentara dari kerajaan Pajang atau dari mana dulu, saya lupa. Dulu di sini tempatnya hantu berayun-ayun. Akhirnya didatangi dan kemudian hantunya itu bisa disingkirkan, dan tempatnya ini kemudian disebut dengan nama Madiun. Wih, lebar lek, jalurnya asik banget. Wih, sempit lagi. Dirasani enak kok malah langsung sempit lagi. Lumayan bagus jalannya, ini keren banget. Kayaknya di kiri kita tadi itu ya, jalur masuk ke hutan baru Kelinting. Mantap sekali viewnya rek, kayak di jalur pedalaman ya, sepi, nggak kayak di jalur nasional ini. Banyak kendaraan mungkin mayoritas sekarang sudah pada beralih ke tol, menggunakan tol karena mungkin lebih cepat dibandingkan dengan melewati jalur bawah seperti ini. Lagian selain ramai, kadang kalau lewat jalur bawah itu banyak arah yang kadang nggak kita inginkan ya. Harus belok kemana dulu, harus belok kemana dulu. Sementara kalau melewati tol itu bisa langsung lurus ke arah kota yang teman-teman ingin tuju. Bis Jaya, bisnya orang Ponorogo atau orang Surabaya itu. Kebanyakan jurusannya, jurusannya ke arah Ponorogo. Ada SPBU di kanan kita. Saya lupa tahun berapa dulu pernah masuk ke SPBU itu, bawa mobil dari arah mesin keluar asap, langsung didorong rame-rame sama orang-orang ditepikan. Karena radiatornya bocor, keluar asapnya pas saya berhenti di situ. Diperbaikinya bukan perbaikan merata ya jalur jalannya ini, tapi cuma ditambali bagian-bagian yang berlubang itu sehingga menimbulkan atau mengakibatkan tidak rata jalannya, geronjal-geronjal. Aduh. Perjalanan paling ngeri itu kadang kalau malam hari teman-teman ya. Kalau malam hari relatif gelap jalurnya sehingga ada lubang begitu nggak terlalu kelihatan di depan kita. Sehingga kalau pas jalan malam, terutama saat naik motor seperti ini, saya pilih pelan-pelan karena khawatir moro-moro ngejret gitu bisa monteng jatuh.
Ada perlintasan rel kereta api lagi. Nggak tahu ini sudah masuk wilayah Caruban atau belum ini. Antri melewati perlintasan kereta api. Termasuk salah satu perlintasan yang rawan menimbulkan kemacetan ini. Kalau pas kereta api melintas, antriannya kadang sampai panjang di sini. Yang saya sebutkan tadi itu bisa sampai ke kota Nganjuk. Luar biasa sekali, bisa sampai puluhan kilometer. Selamat siang buat teman-teman yang tinggal di Madiun. Kita izin untuk masuk jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Madiun. Kita buat video perjalanan dari Nganjuk menuju ke kota Madiun. Untuk bagian kedua ini, videonya kita mulai tadi dari wilayah Kecamatan Saradan, masuk Saradan. Nanti akan kita akhiri saat kita masuk ke kota Madiun. Kita nyalip dulu ya. Kalau ngikuti truk antri lama. Seperti ini. Truk-truk besar yang melintas di sini yang termasuk juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur Nganjuk Madiun. Terutama kalau di Nganjuk itu pas ditanjak. Oke, kita masuk ke wilayah Caruban. Nggak tahu ini masuk kotanya ya. Masuk wilayah kota Caruban. Kota kecamatan kedua, termasuk sekarang jadi kota kabupatennya ya. Kabupaten Madiun itu ibu kotanya di Caruban, bukan di Madiun, karena Madiunnya itu masuk ke wilayah kota. Waduh. Ada wali kotanya di sana, sementara kantor atau wilayah ibu kota kabupatennya itu ada di Caruban ini. Seperti ini jalurnya sangat nyaman sekali. Mungkin truknya dialihkan melalui jalur lain ya kalau melewati masuk kota Caruban ini. Sehingga ruas jalannya menjadi awet, lebih bagus. Nggak rusak kayak tadi itu. Banyak geronjalannya karena banyak tambalannya yang nggak rata. Asik sekali. Teman-teman yang dari wilayah Caruban, yang dari wilayah Caruban mungkin bisa bantu untuk berkomentar. Ada apa saja yang asik-asik di Caruban ini, termasuk juga mungkin ada kuliner yang khas. Kapan-kapan kalau kita lewat lagi, kita coba untuk nyari lokasinya di mana. Yang khas wisata kuliner di kota Caruban Madiun. Biar nggak hanya kalau cari kuliner atau main-main itu ke kota Madiunnya saja, tapi juga ke kota kabupatennya di Caruban ini. Bank BRI ada ATM tadi itu, kalau kehabisan uang tidak perlu khawatir. Mantap sekali, jalurnya sangat lengang teman-teman. Ada sekolah apa tadi itu? Lampu merah, berhenti dulu. Kita masuk ke Jalan Panglima Sudirman di kota Caruban. Seperti ini suasana Jalan Panglima Sudirman, kota Caruban, ibu kotanya Kabupaten Madiun.
ada papan nama tadi nggak baca lagi. Ini kalau belok kanan mungkin yang arah ke Ngawi itu ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Di kiri kita ada Taman Kota. Taman Kota Kabupaten Madiun di Caruban. Saya mau berhenti takut dimarahi. Ikut-ikutan walaupun lampu merah semua jalan tetap saya ikut jalan akhirnya. Nanti kalau berhenti keliru. Nggak tahu jalur sini soalnya. Ya tahu tapi nggak paham mana yang harus berhenti, mana yang harus jalan terus teman-teman. Mohon maaf kalau saya keliru. Kalau kantor Bupati Madiun itu apa ada di Caruban ini juga ya? Wih, truknya besar. Ternyata truk besar masuk sini juga. Lama sekali nggak Kota Madiun, kangen ya, nggak pernah ke Kota Madiun, kangen ya, kangen dengan suasana kotanya. Kemungkinan di saat sekarang mungkin jauh lebih maju lagi ya dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Kalau kita lihat di foto-foto di Instagram itu, suasana Kota Madiun sudah berubah pesat dengan desain ala Jogja begitu. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita coba untuk buatkan videonya. Ada kesempatan itu maksudnya kalau ada temen yang bisa diajak jalan-jalan ke sana, yang tahu dengan suasana atau jalur-jalur kotanya. Nah kalau nggak ada temen gitu rasanya kok gimana gitu, keliling tapi nggak bisa menjelaskan apa-apa teman-teman. Jadi ragu. Kota kecil yang indah, Kota Caruban. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita masih tetap berjalan lurus ke barat menuju ke Kota Madiun. Tujuan saya sebenarnya ke Magetan teman-teman. Sehingga nanti kita masuk ke Kota Madiun, videonya kita akhiri. Saya tak langsung beralih mencari jalur menuju ke Kota Magetan. Hijau lampunya. Ini dia, kita sudah keluar dari Kota Caruban, menyusuri jalanan desa lagi, tapi jalanan di sini jauh lebih lebar dibandingkan dengan jalanan di Kecamatan Saradan tadi ya, yang menyempit lebarnya hanya saat masuk saja, sehingga rasanya kayak di PHP. Masuk Madiun jalanannya luas, tapi pas berada di wilayah Kecamatan Saradan jalurnya sempit, sering ada macet di sana karena nyalip kendaraan-kendaraan tonase besar sulit ya. Wih, indah sekali anginnya silir-silir, sepoi-sepoi. Jadi kita area persawahan yang menghijau, indah banget. Bangunan apa ini di kiri gede banget ya. Benar-benar mantap, jalur di sini luas, lengang,
nyaman buat kita lalui, terutama buat motovlog ya. Nggak terlalu banyak kendaraan yang menjadi penghalang view-nya di depan ini, sehingga pandangannya kita bisa lost. Kita bisa lihat suasana kota atau desa-desa yang kita lalui secara lost, teman-teman, nggak ada penghalangnya. Ada masjid, kalau pengen istirahat banyak masjid di kiri kita, kanan kita tadi juga ada. Kita bisa rehat, sholat. Kalau ngantuk jangan dipaksakan mengemudi, karena dampaknya nggak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Wih, terkait. Apalagi dengan jalur seperti ini ya, jalurnya lebar, kita bisa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kalau kita ngantuk tentu sangat berbahaya. Sajane ke Magetan, lanjut ke Sarangan itu cakep ya. Tapi kapan-kapan aja, kalau kita pas ada waktu. Saya belum pernah sih buat video perjalanan sampai ke Telaga Sarangan. Kalau ke Telaga Sarangannya pernah, cuman jalurnya juga nggak hafal, sehingga kalau ke sana lagi kita harus nyari-nyari dulu. Mantap banget area persawahan di kiri kita. Sejuk di mata rasanya. Melihat yang hijau-hijau ya, pandangan ini jadi segar, pikiran jadi fresh. Ada SPBU di kiri kita. Kalau capek istirahat, teman-teman. Capek istirahat, ngantuk istirahat, BBM atau bensin habis juga istirahat, mampir untuk beli BBM dulu. Jangan sampai mogok di tengah jalan. Kalau jalur sepi ini yang nolong nggak ada ini. Hingga menit kesekian langitnya masih tetap cerah. Ini mendukung perjalanan kita ke barat untuk mengambil kitab suci. Membiru ya, mudah-mudahan sampai sore, sampai saya pulang nanti nggak hujan. Bismillah. Ini pasar apa rek di kiri ini? Ini videonya sengaja saya roll full biar teman-teman bisa melihat suasana jalan menuju ke Kota Madiun secara utuh ya. Tidak ada yang saya skip sekarang. Di video perjalanan dari Saradan atau masuk Kecamatan Saradan sampai ke Kota Madiun ini. Biar teman-teman puas pokoknya. Walaupun sepi nggak ada apa-apa ya wes tak roll gini ya. Mudah-mudahan nanti nggak kehabisan baterai sehingga sampai akhir perjalanan tetap terekam ini videonya. Jangan-jangan nanti pas baterainya habis, separuh perjalanan videonya mati. Wih, indah sekali rek, kanan kiri full persawahan, mantap banget. Madiun indah Pak Di.
Asik sekali, view-nya keren, jalannya juga keren. Wih, langitnya itu luar biasa. Bener-bener kita bisa healing ya. Panas tapi serasa nggak panas ini karena begitu indahnya view di depan. Los cocok buat para penyuka video-video perjalanan. Dulu sampai sini juga jalurnya masih satu lajur ya. Sehingga nek wis kejebak ada truk di depan tuh, waduh rasanya kesel banget di hati itu. Karena nyalip kangelan. Sementara kalau mau disalip markanya lurus, bisa kena tilang polisi. Kita tetap pilih jalur atau lajurnya buat pemotor di lajur kiri ini. Salip kiri lagi. Waduh, ganti cor sekarang. Ini ada ruas jalan tol teman-teman. Kalau belok kanan itu masuk tol. Kalau kalian mau ke mana, ke Jawa Tengah atau ke Surabaya, belok kanan itu. Sementara kalau lurus tadi itu ada rumahnya Kirun dulu ya di pojok sana. Kita belok kiri ini. Kita mengarah ke kota Madiun. Alhamdulillah aspal lagi. Saya lebih seneng aspal soalnya lebih halus dibandingkan dengan jalan cor. Jangankan di jalan umum ya, di jalan nasional begitu, cor-coran di jalan tol aja kalau dirasakan geronjalannya juga goncangannya sangat tinggi. Apalagi kalau di jalan umum begitu, gerotak gitu. Wih, indah rek, kanan kiri persawahan juga, padinya mulai menguning di sini dibandingkan dengan yang dari Caruban tadi ya, lebih hijau. Di sini sudah banyak yang menguning padinya, sudah mulai panen. Menjelang ya, belum mulai panen. Posisi kita sekarang sudah semakin dekat dengan kota Madiun. Ini kalau lurus terus itu arah Ponorogo teman-teman. Arah Ponorogo, kemudian lanjut lagi sampai ke Pacitan. Kalau ke arah timurnya lagi itu bisa ke Tulungagung dari Ponorogo ya. Kemudian ke Kediri atau ke Blitar, ke Trenggalek juga dari Ponorogo sana. Sementara kalau Madiun ke barat itu nanti kita bisa ke Magetan atau ke Ngawi, lanjut masuk ke Jawa Tengah. Sementara kalau dari Magetan ya kalian bisa ke Jawa Tengah, tembus ke arah wilayah Karanganyar. Di sana ada namanya Tawangmangu ya, yang terkenal dengan view indahnya itu. Wih, pengen ya rasanya bisa ngevlog di sana di jalur Tawangmangu, keren kayaknya. Di banyak channel YouTube kayaknya udah banyak itu yang menunjukkan video jalur Tawangmangu, indah banget. Sampai pengen saya. Cuma rasanya kalau dari Jombang kok waduh gitu mau ke sana kok. Kalau nggak sekalian pas ada perlu gitu mikir-mikir. Mikir-mikir nanti ya kalau ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, waduh, sedih rasanya. Wih, langitnya indah sekali.
lumayan jauh ya dari pintu keluar atau pintu masuk tol tadi itu. Jadi kalau dari Surabaya atau dari Jombang lewat tol, keluarnya lewat tikungan tadi itu tuh, yang dekat rumahnya Kirun. Nggak tahu sampai sekarang Kirun apa masih punya rumah di sana atau sudah pindah ya. Karena kalau dulu itu ada di sana rumahnya, di sudut jalan tol tadi itu. Sudah semakin dekat dengan kota Madiun. Kita nanti enaknya lewat yang mana ya? Lewat kiri atau lewat tengah atau lewat kanan. Jadi ada 3 pilihan kalau nggak salah. Lewat tengah ya, sing enak ya. Saya juga lupa kalau tengah itu nanti tembusnya kemana, kalau kanan tembusnya mana, kiri juga tembusnya mana. Yang jelas saya kalau ke Ponorogo gitu kadang pilih lewat kiri, kalau ke Magetan atau mau ke Ngawi itu kadang pilih lewat kanan. Dulu saya pernah tinggal di Madiun sebulan teman-teman. 2 atau 3 bulan begitu ya, lebih lama lah, nggak 1 bulan. Tapi sekarang karena mungkin udah terlalu lama dan kota Madiun sudah banyak perubahan, saya menjadi agak lupa ini jalur-jalurnya. Termasuk saya dapat SIM pertama kali, SIM mobil itu di Madiun sini dulu teman-teman. Karena ikut mbah saya tinggal di Madiun. Tapi mbah saya udah meninggal lama sekali, akhirnya lama nggak kesini ini. Ini dia perbatasannya, kita sudah masuk ke wilayah kota Madiun. Di kiri kita nanti ada terminal, namanya Terminal Kertajaya ya. Bener gak ya Terminal Kertajaya? Mending salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Kertajaya itu bukannya yang di Mojokerto itu, Purabaya atau apa di sini namanya? Mohon maaf teman-teman. Terminal Purabaya kalau nggak salah ya. Oke, kita pilih tengah ya. Kalau kiri itu arah ke terminal tadi itu. Nah, kita pilih lurus arah ke kota Madiun, masuk ke dalam kotanya. Seperti yang saya sampaikan, kita di sini tidak bermaksud untuk keliling-keliling kota, karena saya tidak hafal jalan-jalan dalam kota ini sekarang. Daripada pusing, nanti videonya kita akhiri saat saya mau mengarah ke Magetan. Jadi seperti ini suasana kota Madiun sekilas ya. Ini mungkin area perumahannya orang-orang PT Inka ya, jalur sini ya. Karena daerah sini terkenal dengan PT Industri Kereta Apinya, termasuk Daop 7 itu ada di kota Madiun ini. Daerah operasi PT Kereta Api Indonesia Daop 7 ini kantornya ada di kota Madiun ini. Kotanya sangat asri. Tidak tahu ini mungkin jauh lebih baik, sudah ada perubahan yang signifikan ya dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Karena memang ada wali kotanya sendiri sehingga bisa fokus untuk menata kota. Dibandingkan dengan kota-kota kabupaten itu pikiran bupatinya kan harus menata secara luas, lebih luas. Sementara kalau kota begini wali kotanya kadang bisa lebih fokus. Isinya pemerintahan di kota itu hanya ada beberapa kecamatan saja biasanya. Suasananya sangat lengang juga dalam kota ini. Ini belum jantung kotanya ya. Kiri kemana, kanan kemana, saya tidak tahu. Ada Mako Brimob di kanan kita, Brimob pelopor.
Kompi C. Nah, ini ada rel kereta api. Ini biasanya buat lalu lalang kereta yang dari pabriknya ya, gerbong ya. Kalau pabrik kepala keretanya itu ada di Jogja sana, di Baleyasa kalau nggak salah. Kalau di sini industri gerbongnya. Ini mungkin kantor Inka ada di kiri kita. Saya tak nerobos masuk. Oh, oke, udah jalan. Kantornya Inka, industri kereta api Indonesia di kiri kita. Sudah siang, langitnya masih tetap cerah menyambut kedatangan kita di Kota Madiun. Indah banget. Jalannya campur dengan rel ya. Kayak di Jogja, kayak di Solo juga. Ada kereta api melintas, kita berhenti dulu teman-teman. Ini kita berada di sarangnya PT Kereta Api soalnya ini. Dari kanan atau kiri? Dari kanan ternyata. Ayo, kereta apa ini namanya ini? Namanya kereta api. Oke, sudah jalan. Arah kita semakin masuk ke dalam Kota Madiunnya teman-teman. Jadi kita tadi sudah masuk, tapi ini lebih masuk lagi. Aduh, jalurnya mana ini? Bingung. Lurus saya wis. Wih, cakep banget rek. Kanan kirinya keren. Wih, luas sekali. Seperti ini suasana Kota Madiun. Mantap banget. Lama sekali nggak kesini ya. Madiun benar-benar sudah berbenah dan sekarang menjadi semakin cantik. Wih, ini kantor, ada rumah dinasnya. Rumah dinas apa ini? Kayak di Jogja begitu ya. Kantor wali kotanya kali, atau rumah dinasnya, atau apa? Ayo rek, teman-teman di Madiun dibantu. Ini tempat apa ini? Wih, mau ada acara kayaknya. Luar biasa sekali, sangat keren. Lampu-lampunya dibikin khas ala Jogja. Ini ada mall, ada hypermart di kiri kita. Plaza apa tadi? Nggak terlalu ngawasi. Di kanan juga ada, keren sekali Madiun ini. Awas. Wih, jalurnya kecil sekarang. Lagi.
Jadi seperti ini suasana kota Madiun di bulan Maret tahun 2022 ini. Madiun sudah semakin keren, Madiun sudah semakin cakep. Ini tentunya kawasan alun-alunnya pasti lebih cakep lagi ya. Yang viral-viral itu soalnya di kawasan alun-alun. Tapi sayangnya saya nggak mengarah ke alun-alun teman-teman. Saya mencari arah ke Magetan. Nanti videonya kita akhiri saat saya menemukan jalur menuju ke kota Magetan. Jadi sengaja saat masuk kota tadi saya nggak pilih belok kanan, tapi saya masuk ke dalam kota untuk menunjukkan sekilas saja suasana kota Madiun. Karena kalau keliling-keliling saya nggak tahu jalannya. Lampu merah lagi. Oke, semua yang bermotor pada tertib mengenakan helm. Kotanya juga sangat bersih dan rapi, Masya Allah, keren banget ini kota Madiun. Ini lurus kayaknya mentok namanya Pasar Seleko ya. Itu ada menara pompa air di depan kita. Bener menara pompa air atau bukan itu? Kita belok kanan. Saya mencari arah ke Magetan. Oke teman-teman, sementara kita akhiri dulu videonya sampai di sini ya. Di lain kesempatan kita akan coba untuk buatkan video-video lain yang lebih keren. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.